Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Mulhandi TV hadir dengan memberikan topik-topik yang segar tentang karakter and national building, membangun kebangsaan. Untuk itu saya akan coba kasih prolog soal karakter national building ini. Kita ketahui bahwa semenjak reformasi itu 2 dekade kita hampir kehilangan pemikir-pemikir intelektual, ya intelektual yang pemikir yang menghasilkan gagasan-gagasan besar. Seperti dulu kita ketahui Nurholis Majid, ya kan, kader HMI, aktivis HMI, melahirkan gagasan-gagasan Islam progresif. Gus Dur juga, Ki Haji Abdurrahman Wahid juga melahirkan gagasan-gagasan progresif tentang pluralisme. Begitu juga Amin Rais melahirkan gagasan-gagasan politik yang cemerlang. Bahkan beliau pernah mengupas dimensi politik dalam ibadah haji. Jadi begitu cemerlangnya gitu. Tahun-tahun 2 dekade sebelumnya, ya 20 tahun sebelumnya, dari 2020 ini. Nah, kita menghadapi menyongsong tahun 100 tahun Indonesia merdeka, yaitu 2045. Ini terasa kekosongan nih intelektual kita ini. Hampir semua lari ke politik praktis, sehingga nyaris tidak ada gagasan-gagasan tentang karakter national building. Apalagi kita menghadapi kancah global yang begitu dinamis, di samping di dalam negeri sendiri. Jadi minus kita. Makanya saya kasih topik itu matinya intelektual Indonesia semenjak kematian Nurholis Majid. Nah, ini kita harus elaborasi sehingga bangsa ini bisa, ya katakanlah, bisa melahirkan kembali gitu pemikir-pemikir besar, ya terutama dari kalangan intelektual, ya kan. Nah, untuk itu kita elaborasi tentang pemikiran-pemikiran Nurholis Majid, misalnya tentang Islam progresif itu. Beliau itu memadukan antara keislaman dengan keindonesiaan, keindonesiaan dan kemodernan. Jadi dialektika antara nilai-nilai ukhrawi, nilai-nilai universal Islam dengan keindonesiaan Nusantara ini, dan dibawa ke kemodernan, sehingga beliau bisa memadukan antara ketiga konsep itu. Nah, ini kan gagasan yang brilian nih. Nah, kita ini sekarang ini hampir nyaris nggak punya gitu gagasan-gagasan besar ini. Semua terkooptasi dengan politik praktis, yang akhirnya ya kita semua instan, saling adu argumentasi, tidak dasarnya juga nggak kuat gitu. Artinya cuma akhirnya jadi kebencian, ya kan. Terus tidak punya satu terobosan-terobosan yang sifatnya kebangsaan gitu. Nah, ini kita coba untuk endorse nih bangsa ini. Nah, dengan diskusi kita ini coba kita elaborasi lagi tentang bagaimana perlunya ini, bagaimana seharusnya Indonesia ini membangun sebuah karakter national buildingnya nih. Jangan sampai kita menghadapi 100 tahun Indonesia merdeka ini, kita tidak punya karakter yang solid gitu. Sesama kita udah saling menyalahkan, ya kan. Nah, ini kan perlu dibangun nih pemikiran-pemikiran ini. Nah, dalam podcast kita elaborasi lebih dalam lagi. Mungkin saya coba kasih Pak Rahmat, ya Bang Rahmat, coba pemikiran-pemikirannya nanti kita akan rangkum gitu. Silakan Bang Rahmat. Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau kita bicara pemikir-pemikir besar ya sebenarnya kita juga bisa melihat dari Asia ya. Dari Asia itu ada Muhammad Iqbal. Ada juga pemikir seperti Jamaluddin Al-Afghani. Kemudian di Mesir ada Rashid Rida. Kemudian ada Hasan Al-Banna. Jadi terlalu banyak sebenarnya kalau kita mau melihat khazanah peradaban Islam itu mungkin kita harus mengulang kembali ya, resetting meriset pola pikir yang ada di Indonesia kalau kita mau tarik ke Indonesia. Karena sebelum tadi disebut nama Nurholis Majid, sebelum beliau kan ada beberapa tokoh yang sangat terpandang di Indonesia ya, bahkan Indonesia termasuk negara penghasil pemikir-pemikir besar. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian dari Minangkabau juga ada Syekh Al-Minangkabau itu. Kemudian ada dari Sambas juga ada. Jadi saya kira ini terkait dengan narasi besar, bagaimana rekonstruksi pemikiran itu dihidupkan kembali. Nah, tradisi ini harusnya dimulai di tingkat komunitas, ada organisasi kepemudaan ya. Kalau tadi Cak Nur dari HMI, kalau dari PMI itu ada Mahbub Junaidi mungkin. Kemudian dari Muhammadiyah saya kira banyak juga. Pasca Ahmad Dahlan dan Agus Salim kita mengenal mungkin Buya Safi Ma'arif, Amin Rais, kemudian yang sekarang Haidar Nasir. Saya kira beliau tokoh-tokoh yang cukup punya banyak gagasan-gagasan besar atau narasi besar bagaimana Indonesia ke depan. Kemudian dari NU yang tadi disebut Gus Dur, saya kira mudah-mudahan Ketua Umum PBNU yang sekarang menjabat atau baru terpilih, Gus Yahya, mampu menawarkan Islam al-wasatiyah yang selalu disebut sebagai moderasi beragama itu. Nah, ini memang menjadi tantangan bagi para pemikir Indonesia ya. Karena kalau kita lihat peradaban yang hari ini ada itu kan dibangun dari peradaban sekuler dan peradaban spiritual ya. Kalau kita lihat dari garis besarnya. Nah, di kita itu harusnya kembali ke peradaban Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai base untuk menemukan Al-Burhan itu, pengetahuan atau Al-Irfan kalau dalam terminologi tasawuf atau dalam tradisi Syiah ya, itu ada Al-Irfan. Jadi untuk menemukan narasi-narasi besar atau tadi karakteristik national building itu, kita perlu menengok kembali hasanah-hasanah yang sudah ada gitu. Kita bisa kembali, kalau umat Islam Indonesia itu kembali kepada Al-Quran. Bicara tentang keindonesiaan itu kan adalah sebuah takdir ya, sebuah takdir kita menjadi orang Indonesia dan itu harus disyukuri. Kemudian bicara tentang kebangsaan juga sama. Saya kira pasca runtuhnya dinasti Ottomania di Turki, banyak negara-negara kemudian memilih banyak jalan demokrasi melalui republikan atau tetap di monarki tapi mereka menggunakan sistem parlementer. Atau yang di kita di Indonesia memilih jalan demokrasi, bahkan sampai demokrasi liberal ya yang pertama-tama diterapkan di Indonesia pasca penjajahan oleh kolonialis Belanda. Nah, saya kira tadi kembali lagi bicara tentang bagaimana kita memproduk tokoh pemikir-pemikir besar atau intelektual besar, harus kita lihat pertama dari asasnya, yaitu kita kembali ke Al-Quran, kemudian juga menghidupkan tradisi intelektualitas di komunitas-komunitas intelektual seperti perguruan tinggi, kemudian organisasi-organisasi kemahasiswaan yang dahulu sangat kuat gitu dan sifatnya tidak doktriner. Nah, problemnya kan pasca 80-an kita represifnya Orde Baru itu banyaknya doktrin, sehingga kita lihat akhirnya banyak yang pragmatis ya dalam tanda kutip. Nah, saya kira ini menjadi tantangan bagaimana kita menghidupkan tradisi berpikir kritis, baru kemudian kita akan bisa memecahkan kebukuan pemikiran atau kita bisa menghasilkan intelektual atau cendekiawan kelas dunia.
seperti yang tadi disebutkan, ada Gus Dur, ada Cak Nur, mungkin ada juga Kang Jalal ya di Bandung. Kemudian ada Pak Amin Rais yang itu sangat kuat gitu. Atau ada Kunto Wijoyo yang menafsir ulang Islam itu menjadi sangat mewujudkan Islam sebagai Islam rahmatan lil alamin. Islam untuk kemanusiaan, Islam untuk dunia, Islam untuk untuk Damaian, melayani umat dan sebagainya. Saya kira itu yang perlu harus kita garis bawahi. Demikian. Ya memang gagasan-gagasan besar tentang Islam ini kalau kita praktekkan dalam kehidupan nyata, ya kita harus berpijak juga kepada kondisi real Indonesia, ya kan? Kondisi real Indonesia yang pluralistik, yang majemuk, ya kan? Nah ini harus menjadi sebuah teologi gitu. Artinya teologi yang memang harus inklusif gitu, terbuka, bukan sempit, ya kan? Karena Islam sendiri kita diajarkan untuk terbuka. Artinya Allah tidak memaksa tentang Islam, tentang beragama, tapi kesadaran gitu. Sehingga memang harus inklusif. Nah, gagasan-gagasan besar saya kira memang yang harus kita dorong adalah gagasan-gagasan yang bersifat majemuk, pluralistik gitu. Karena kalau tidak begitu kita susah untuk hidup berdampingan secara damai gitu dengan agama yang lain, dengan suku yang lain, atau dengan bangsa yang lain gitu. Nah, ini kan harus menjadi modal dan menjadi karakter kita. Nah, saya pikir mungkin memang harus kita coba dorong ini yang selama ini vakum atau mati ya, pemikiran-pemikiran besar. Nah, untuk itu coba Bang Yazid coba memberikan satu pandangan-pandangannya segar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau kita bicara tentang berbicara tentang kenegaraan, pemikiran dan aplikasi kemasyarakatan, sehingga Indonesia kan dikenal dengan masyarakat majemuk. Ya kan, kalau kita tarik dari garis ke belakang ada beberapa era kan. Pertama misalnya katakanlah kita bicara di era sebelum merdeka. Di situ kan banyak pemikir-pemikir kita yang datang dari Indonesia, dari Sumatera, dari Pulau Jawa, dari Sulawesi, Kalimantan dan sebagainya. Di situ masih tapi belum terorganisir kan. Tapi pemikiran-pemikiran mereka itu yang memang tertuang dalam kebijakan pelaksanaan pemerintahan sehari-hari, katakanlah di era itu masih kerajaan, ya kan. Lalu datanglah penjajah yang definisi penjajah ini bingung kita. Belanda itu penjajah atau mitra, karena datang pertama itu kan POC kan, dagang. Ditumpangin oleh katakanlah orang-orang yang memang menguasai. Lalu barulah campur tangan pemerintah, dikatakanlah masuklah disebut penjajah atau seperti apa gitu kan. Itu di era itu. Artinya memang era itu butuh sebuah pergerakan revolusioner. Makanya lahirlah misalnya tokoh-tokoh nasional seperti ya di dunia kedokteran kan banyak di situ. Lalu pemikiran-pemikiran Soekarno, lalu Agus Salim, dan berbarengan dengan itu kan boleh dikatakan tokoh-tokoh atau pemuda-pemuda Indonesia ini kan sudah banyak mencari ilmu keluar. Katakanlah Bung Hatta. Itu pemikiran-pemikiran dalam tataran dalam perekonomian untuk memajukan perekonomian. Nah, masuk ke tahap kedua, katakanlah kita merdeka. Nah, tahap merdeka ini kan di satu sisi pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh ini sudah banyak. Ya kan, sudah banyak, kita baru merdeka. Tapi memang itu sudah terdokumen cara pemikiran-pemikiran seperti ini.
Langsung sudah berlangsung dari tahun 45 sampai 65 itu berarti sekitar 20 tahunan kan? Soekarno ya, Mas? Soekarno 20 tahunan. Itu kan boleh dikatakan landasan atau embrio pola pembangunan yang memang didahului oleh pergerakan-pergerakan yang sifatnya lokal kan, baru dinasionalkan ketika kita merdeka. Disitulah 20 tahun Soekarno setelah meletakkan batu landasan infrastruktur pola pembangunan, ya kan, pola pembangunan. Nah, lalu kalau kita memasukkan unsur pemikiran-pemikiran Islam, ya sudah wajar karena memang satu, bangsa kita kan memang hampir 85% penduduknya Muslim. Namun jangan lupa juga memang pemikiran-pemikiran luar itu juga harus menjadi integrasi dalam membuat suatu keputusan. Oke, tahun 65 itu disebut tadi sebelum merdeka, revolusi, lalu masa Orde Lama, masuk Orde Baru. 30 tahun lah katakanlah Soeharto berkuasa di situ kan, 32 tahunan. Di situ kan dia pasti melanjutkan pola-pola pembangunan yang telah diletakkan oleh jajaran-jajaran pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh nasional yang dipimpin oleh Soekarno, dilanjutkan Soeharto. Nah, ini kan tumbuh tokoh-tokoh ini kan. Nah, anggaplah sudah 20 tahun, berakhir kemarin tahun 98. Nah, 98 ada tokoh yang muncul yaitu Amin Rais.